review drama Korea Squid Game, permainan berdarah drakor viral. Banyak Netflix yang baru rilis dan berhasil menghibur di tengah rutinitas yang membuat penat. Serial Korea Selatan berjudul Squid Game jadi salah satu tontonan yang paling banyak dibicarakan belakangan ini. Terlebih, banyak orang membandingkan serial ini dengan Alice in Borderland dari Jepang yang cukup populer tahun lalu. Yuk simak ulasan serial Squid Game berikut ini. Melihat dari judul dan posternya, kamu pasti sudah bisa menebak bahwa Squid Game merupakan serial yang tak jauh dari sebuah permainan. Serial ini mengikuti salah satu karakter utama bernama Seong Gi-hun atau Lee Jung Jae yang sedang mengalami masalah ekonomi. Ia sudah bercerai dengan istrinya dan memiliki satu anak. Pada usia yang sudah tidak muda lagi, Gi-hun masih tinggal bersama ibu sematawayangnya dan mencari penghasilan sebagai supir dan terkadang mengikuti taruhan balap kuda. Meski begitu, upayanya untuk menghasilkan lebih banyak uang tak mudah, ditambah dengan utang yang dimiliki. Suatu ketika Gi-hun bertemu dengan seorang lelaki asing, Gong-yoo, yang menawarinya untuk melakukan satu permainan masa kecil dengan tawaran uang. Pertemuan ini menjadi awal bagi Gi-hun yang akhirnya mengiyakan penawaran sepenuhnya untuk mengikuti permainan. Ternyata tak hanya Gi-hun, di tempat isolasi ia bertemu dengan 455 peserta lainnya. Beberapa karakter tersebut diantaranya seorang kakek sebagai nomor 1, Cho Yang-woo, Park Hae-soo, teman masa kecilnya, Kang Sae-bok, dan masih banyak lagi. Mereka tak memiliki petunjuk sama sekali permainan seperti apa yang akan dimainkan dan total hadiah yang diberikan. Ketika melewati permainan pertama, banyak peserta yang tidak mau melanjutkan karena mengorbankan nyawa diri sendiri. Tapi setelah melihat total uang yang akan diberikan, tak sedikit dari mereka yang berubah pikiran. Sejak adegan pembuka pada episode pertama, serial ini sudah memberi petunjuk dengan menggambarkan sosok Gi-hun dengan Sang-woo semasa kecil sedang bermain di tengah lapangan. Benar saja, pada setiap tantangan para peserta dihadapkan dengan permainan semasa kecil. Mungkin terdengar sepele, namun ketika mengetahui bahwa saat gagal, peserta akan langsung ditembak mati. Permainan masa kecil tersebut tak lagi terdengar remeh. Permainan pertama bernama lampu merah lampu hijau yang kerap dimainkan oleh anak-anak kecil di Korea. Ketika mendengar lampu hijau, peserta harus berjalan maju, dan ketika lampu merah, peserta harus berhenti. Saat terdeteksi gerakan, ketika boneka besar yang cukup creepy mengatakan lampu merah, maka orang yang bergerak akan langsung ditembak mati. Setiap kekalahan atau nyawa tersebut menyumbangkan uang lebih banyak untuk hadiah bagi pemenang. Sederhananya, seperti bertaruh balap kuda. Hanya saja, para peserta dalam permainan inilah kudanya. Dalam pertarungan ini terdapat 7 ronde yang harus dilewati untuk menemukan satu pemenang dan bisa membawa total hadiah uang dalam jumlah besar. Squid Game sendiri membungkus konsep survival game dengan lebih ringan dibanding Alice in Wonderland. Maka dari itu, sepertinya serial ini bisa lebih dinikmati oleh pasar yang lebih luas. Bahkan bagi mereka yang tak biasa dengan tayangan berkonsep survival game. Selain itu, serial ini juga memberi banyak sentuhan drama kehidupan yang relate dengan banyak orang. Mulai dari masalah ekonomi hingga keluarga. Bahkan serial gagasan Hang Do-young, sutradara, beberapa kali berhasil membuat penontonnya meneteskan air mata karena terselip kisah haru di dalamnya. Beberapa orang menganggap permainan dalam serial ini terlalu sederhana. Apakah kalian setuju? Namun hal itu tak menjadi masalah karena penonton justru lebih bisa menikmati. Mengingat saat sobat di rumah menonton Alice in Wonderland membutuhkan waktu untuk berpikir dan tak sanggup untuk maraton. Berbeda dengan Squid Game yang bisa ditonton dan dinikmati dari setiap episode 1 hingga akhir sekaligus. Squid Game tak terlalu membutuhkan nuansa futuristik seperti Alice in Wonderland karena menggunakan permainan masih kecil. Meski memiliki konsep hampir serupa, masing-masing
memiliki kekuatannya sendiri. Aspek lain yang menarik dari Squid Game ialah karakter di dalamnya. Entah mengapa film atau drama Korea selalu berhasil membuat karakter benar-benar hidup dan membekas. Terlebih karakter Gi-hun dan Kang Se-byuk sebagai karakter utama. Sayangnya ada beberapa cerita di samping para karakter utama yang terkesan kurang matang. Seperti adegan polisi yang diam-diam menyelidiki kasus ini dan adanya peran tamu undangan VIP di dalam film tersebut. Terlepas dari itu, serial Squid Game ini bisa dinikmati bahkan jika sobat tak terbiasa dengan tayangan konsep survival game. Tantangan yang muncul mudah dicerna, tapi tetap mampu memancing emosi haru. Oh iya, meski terlihat cukup klasik, terdapat kisah plot twist juga di dalam serial ini loh. Jadi, film Squid Game menjadi salah satu rekomendasi sobat yang bisa teman-teman tonton sambil menikmati akhir pekan. Jangan lupa untuk subscribe dan komen. See you di video review film selanjutnya.